ini database-nya lebih banyak diakses untuk ngeluarin lagunya atau diakses untuk masukin lagu baru? Ngeluarin lagu baru, karena di situ tukang coding kayak saya akan berpikir ketika sudah tahu why-nya itu, di why-nya adalah ini buat didengar, berarti akan lebih banyak kasusnya itu adalah lagu itu dikeluarin buat didengerin, bukan data itu untuk dimasukin. Berarti kan database ini akan memiliki proses yang lebih berat di pembacaan data, bukan dimasukin data. Beda kan? Tentu beda. Ibaratnya suatu gudang itu lebih banyak dikeluarin isinya daripada masuk isinya. Itu kan nanti pergerakan di pintunya akan berbeda kita ngebuat desain pintunya. Ya kan? Mungkin pintu utama untuk memasukkan produk gede 1 misalnya, tapi pintu untuk keluarnya bisa 10 gitu ya. Ya. Dan Nah, 10 itu. itu punya karakternya sendiri-sendiri. Dan itu benar di database kita akan bentuk yang namanya master slave. Jadi ada satu master database, sisanya slave. Slave-nya bisa banyak. Jadi ketika dia cuma ngambil data, dia akan ke slave-nya aja tanpa ngeganggu master database-nya supaya dia nggak pusing si master database ini. Karena master database buat menginputkan data yang baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak-Bapak Live. Obrolan Bapak bukan basa-basi. Ya ini udah mulai bergilir absennya. Tinggal 2. Ya gitulah Bapak-Bapak ya guys. Ada aja yang lagi dinas luar kota gitu. Mbak Bewok lagi dinas. Pak Saprol juga ya, tinggal sisa 2. Oh ya, Saprol ketemu keluarga. Ya kita doakan lancar. Ya, doakan kita biar berempat lagi bahasnya. Kita. Kalau saya tenang, karena ini di warung saya di work from coffee, jadi kalau nggak syuting itu baru saya nggak ada. Oke, oh ya sebelumnya teman-teman lihat dulu situ ada card game dari Edufornia Official. Bisa didapetin di mana kalau mau tahu? Teman-teman bisa dapetin di Shopee, ya sudah tersedia EduFocard. Dicari aja di Shopee atau pengen tahu cara mainnya ada di YouTube. Ya. Di YouTube Edufornia Official. Oke, ya gitu aja lah ya basa-basi awalnya. Jadi sebenarnya gini Pak Eng, jadi kan jadi ya untuk teman-teman yang mungkin belum kenalan sama kita ini kan, jadi background saya itu adalah seorang software engineer. Kalau Pak Eng ini adalah guru sekolah dasar ya kan. Nah, jadi yang lagi jadi concern saya tuh Pak Eng ya. Jadi masalah AI lagi. Kita udah pernah bahas AI di episode pertama kita gitu kan. Nah, sekarang saya pengen angkat lagi yang jadi tajuk utamanya itu adalah kalau AI itu udah bisa bikin tugas untuk anak-anak ya, anak kita atau anak-anak murid kita itu kan, masih penting nggak sih belajar? Ngeri nggak itu? Ngeri banget. Ngeri ya? Karena relate banget nih sama guru-guru hari ini juga pasti ngerasa itu tuh. Karena gini, pas zaman kita kecil ya, mungkin mostly yang udah di usia 30-an kayak kita itu kan, waktu kecil itu kalau kita bahkan mau nyontek PR itu ya masih ada effort kayak harus datang pagi-pagi, mohon-mohon sama temen yang udah ngerjain buat ya nyalain bentar lah gitu kan, ngebut di pagi-pagi gitu loh. Atau ya apa sih ya nyari buku atau apa lah misalnya nggak yang nyontek ya, misalnya nggak nyontek kan kita mungkin cari literatur di mana di perpus atau ya minjem catatan teman atau ya catatan sendiri dilihat itu kan. Kalau sekarang tuh kan tinggal ketik muncul selesai. Ya kan? Bahkan ibarat kita yang udah dewasa aja pengen ngerjain tugas buat anak-anak, kita bisa perintah AI buat tolong kerjain ini dengan cara anak umur sekian gitu. Ya udah itu bisa banget terjadi gitu loh ya kan. Jadi yang saya tahu ya anak SD itu udah mulai ngerti pakai AI, entah itu ChatGPT, Gemini itu kan. Kalau yang langsung nempel di WA itu kan Meta ya. You name it lah ya, apa aja ada tuh kan. Dan kalau jawaban itu bisa didapat di AI gitu kan, ya kayak ada pertanyaan gini, jadi kenapa sih susah-susah belajar? Itu kan jadi pertanyaan yang cukup mengerikan ya buat saya ya. Karena gini, bahkan saya di dunia software engineering, di dunia coding itu, AI itu udah bakal lagi bahkan ya maksudnya belibet banget menurut saya itu. Jadi di dunia teknologi itu kan AI itu bahkan udah bisa bikin coding, udah bisa bikin puisi, bikin gambar gitu kan. Tapi
Gini loh, menurut saya tetap dibutuhkan, person-nya sendiri gitu kan, yang tahu kapan dan gimana make AI itu sendiri, ya nggak sih? Nah, itu Iya kan? karena apa sih Pak Jod? Pak magang ya? Pak magang, Oh magang. Kan AI itu bayangan kita nih yang orang awam selain ya software engineer itu AI itu bisa diibaratkan sesuatu yang tahu banyak hal gitu ya, bisa menjawab banyak bisa hal. Tapi bisa. sebenarnya proses yang terjadi itu gimana sih sistemnya AI ini? Proses ya. Bisa dijelasin dulu nanti biar Oke, ya ini pernah dijelasin dikit ya, saya jelasin dikit lagi di episode yang ini. hmm, Gampangannya sih gini ya, kalau kita sebut AI itu langsung serta-merta dia adalah kumpulan data, nggak gitu juga. mhm, Ya, nggak sepenuhnya salah juga, benar juga kalau dia ada kumpulan data yang dia punya. Tapi untuk proses yang dia lakukan sendiri itu bukan kayak kita ketika kita dapat sesuatu inputan, terus kita langsung nyari apa untuk menghasilkan output gitu kan. Nah, kalau AI itu dia lebih ke tokenization dulu. Istilahnya ya, saya susah nih jelasin bahasa bahasa sederhananya. sederhananya dari tokenization ya. Gampangnya gini, kayak dipecah-pecah, tokenization itu dipecah-pecah. Oke. Jadi misalnya gini ya, waktu itu saya pernah sebut di episode kita yang kedua kalau nggak salah. Jadi misalnya kita mau cari siapa penemu bola lampu. Hmm, Nah, di situ AI itu akan mentokenisasi dari pertanyaan itu. Jadi siapa, jadi dia akan pecah dulu nih, siapa oke, penemu bola lampu. Berarti dari akan ada 4 tokenization dari satu dari kalimat satu kalimat. menjadi 4 Jadi kata, empat misalnya gitu kata, ya? ya Oke. misalnya seperti itu ya. Nah dari 4 ini dia akan cocokkan probabilitas paling tinggi untuk ngejawab ini. Nah gitu. Kenapa tadi saya bilang dia nggak langsung ngambil suatu kumpulan data, nggak, dia cocokin dulu mana yang paling kemungkinannya paling tinggi. Makanya itu AI itu perlu dilatih. Ada yang Mmm, namanya machine learning kan. mmm, Jadi semakin dia sering dilatih, semakin banyak datasetnya, jawabannya akan mendekati sempurna. Jadi siap, bisa aja misalnya tadi kan kalau kita tanya siapa, mungkin dia langsung tahu, oh kalau siapa tuh jawabannya harus begini, terus ya. tadi penemu begini. Nah, kalau dijadikan satu tadi misalkan, siapa penemu bola lampu, akan ada kemungkinan AI itu menjawab, penemu bola lampu adalah Nikola Tesla. Ada kemungkinan dia akan menjawab itu, tergantung dari pelatihannya. Nah, dari semua jawaban yang ada, jadi misalnya nanti ada penemu bola lampu adalah Nikola Tesla, penemu bola lampu adalah Alpha Edison, misalnya seperti itu. Nah, di Mhm, situ nanti hasil pelatihannya misalkan yang menunjukkan probabilitas paling tinggi itu ada di Edison. Nah, itu mhm. nanti dia akan balikan itu gitu. Makanya kadang kalau kita nanya ke AI sesuatu yang agak rumit, kita bisa tuh berdebat sama AI itu bisa berantem tuh, kamu salah nih gitu. Oh iya, Coba, mesti pernah 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 nggak? pernah Itu kan dia kayak biasanya maaf ya gitu. ya, yang Anda maksud mungkin ini, nah dia kayak Ya, mencari pembenaran lain ya atas datanya itu dia yang gitu, tadi saya bilang, dia hanya mencari suatu probabilitas yang paling mendekati kebenaran kebenaran. Jadi gitu. belum tentu 100% Belum benar tentu ya? 100% Oke, benar. Jadi dia bukan bukan kumpulan informasi, emang cuma kumpulan data yang nanti dicocokin dengan yang proses tokenisasi tadi. oke. Gampangannya gitu sih Nah itu untuk cara proses kerjanya AI. tuh. Oke, Ya, ya kira-kira gitu. siap Nah, siap. jadi kalau yang saya lihat ya kembali kita ke tajuk utama tadi gitu kan. Mmm, Dari ya kalau saya sih memang posisi nggak punya anak kecil ya, saya punya anak udah gede gitu. Kalau anaknya Pak Eng kan masih toddler ya, ya, belum belum sekolah. betul, Tapi teman-teman kita kan udah ada yang anaknya udah SD gitu ya, kan. Nah, yang sering saya lihat di anak-anak sekolah dasar ini gitu kayak mereka tuh udah mulai tahu tools, ya kan? betul, Dari yang AI di Meta gitu ya. kan, ya Gemini ya you name it lah apa aja gitu kan. Tapi anu loh apa? eh, yang saya khawatirkan itu adalah mereka itu paham nggak sih gitu loh. Apalagi kalau misalkan dia pakai itu untuk ngerjain PR atau untuk mengerjakan suatu latihan misalnya gitu kan. Jadinya kayak nanti ya PR-nya selesai, latihannya selesai, tugasnya selesai. Tapi Mhm, ngerti nggak gitu loh. Hanya karena dia sudah menggunakan si AI itu tadi gitu kan. Jadi saya pengen masuk agak lebih deep sedikit, kita mulai agak lebih deep mhm, sedikit. Yang saya khawatirkan itu adalah sebenarnya gini, AI itu harusnya hanya mempermudah, bukan membunuh proses dari belajar, ya nggak mhm. sih? Gimana pendapat dari sisi akademisi gitu? Betul, harusnya gitu sih dan itu pertanyaan yang memang aku pengen
bahas ya, karena sama sih, keresahan kita sebagai orang tua adalah ketika ada sesuatu aplikasi atau teknologi atau apapun itu yang mempermudah kita, Ya, itu kita pasti harusnya seneng dong, betul. harusnya seneng gitu. Terus Normalnya akan senang. adanya AI kita seneng. Tapi satu sisi akhirnya kita juga harus khawatir ya Iya, dengan AI. Makanya nanti kita akan pisah mungkin hari ini jadi dua perspektif. Kita mau takut sama AI-nya, hmm, khawatir sama AI atau penggunaannya ya. ya, Nah, oke, kita mulai dari mungkin kalau yang dari aku sendiri, case selama 3 tahun ini adalah di tahun pertama itu aku udah bilang AI dan anak-anak nggak tahu. 3 tahun yang lalu itu anak-anak belum banyak yang tahu oh, di tentang AI. sekolahnya Pak Eng? Ya, Ya, betul. ini di sekolahnya Pak Eng Di ya, di-SLAM sekolahnya, ya? ya. Jadi case-nya adalah kita coba pakai ChatGPT waktu itu kalau nggak salah masih 2.0 atau 3.0 gitu. Oke, Kalau aku nggak salah nggak ya, inget sih versi berapa di tahun versi itu. berapa. Ya itulah ya, Ya, versi jadi berapa terserah. kita pernah bikin pertanyaan yang dia harusnya tahu gitu kayak ya tadi pengetahuan dasar. Hmm, Terus kita juga bikin pertanyaan yang aneh-aneh gitu waktu itu ya 3 tahun yang lalu. oke. Misalnya kayak kenapa sih air bisa naik ke pohon kelapa terus masuk ke buah kelapanya gitu. Oke. Kan aneh Ya, 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 bagi kita ya. aneh. Terus kita coba tanyakan, dia jelasin secara apa yang kita inputkan. Jadi benar banget aku setuju bahwa AI itu benar-benar mengambil dari kata, kata per kata yang kita ketik. Ya, Misal, dengan pertanyaan yang sama, aku pakai tambahan, jelaskan secara saintifik. Nah, itu yang keluar ya. misalnya kayak kata-kata silem, plum, gitu-gitu keluar. Tapi Oke. ketika aku cuma tanya bagaimana proses secara simpelnya misalnya gitu, Ya. ya yang keluar adalah kayak misalnya dia menyerap ke atas, Hmm. kemudian apa ya, ditaruh, nah gitu-gitu tuh. Ya, kalau sederhana dia akan kasih jawaban yang Sederhana sederhana, juga, tapi kalau semakin kompleks dari pertanyaan kita, ya kompleksitas jawabannya juga akan berubah gitu kan. betul. Dan waktu itu seingatku adalah dia belum menyimpan data kita. Oh ya, Jadi kita misalnya saya mau nulis nama saya ini, di chat selanjutnya kemungkinan dia nggak kenal. nggak kenal. Ya. Lanjut tahun kedua itu sudah banyak yang tahu, tapi bukan ChatGPT, itu Cici. Oh, Cici, oke. Aku malah baru tahu dari anak-anak. Jadi ternyata anak-anak pakainya Cici. Mungkin Hmm, lebih user interface mungkin ya. Kalau ya, ChatGPT kan lebih kayak serius gitu ya. ya. Cici itu kayak ya kids friendly banget lah. Oke. Mungkin nanti bisa dicoba. Nah ternyata setelah aku kasih PR, Cres, buat 5 kalimat fakta dan 5 kalimat opini, Mhm. aku nggak bilang, ya maksudnya aku nggak ngarahin kamu ngerjainnya harus diajarin atau pakai AI, enggak. Jadi aku cuma kasih PR, ternyata besoknya itu banyak anak-anak yang ngerjainnya pakai Cici. Oh, Nah, disitulah yang akhirnya aku pakai jadi, shortcut. iya, jadi Ya, problem gitu. jadi problem ya. Terus aku coba, coba kamu bikin satu kalimat. Ternyata dia ngopi, mengucapkan sesuatu yang dia tulis, yang pakai Cici tadi. Hmm. Terus aku coba tutup bukunya, selain yang ini coba, selain yang kamu tanya di Cici gitu. Dan akhirnya memang tidak bisa jawab, Blank. blank. Uh, Nah, ini masalah kita hari ini. Ya itu parah sih ya. Mengerikannya di situ emang. Ya, jadi yang tadi Pak magang itu tanya, proses belajarnya terhenti nggak? Atau terdistraksi nggak? Saya Hmm. bisa katakan pasti. Iya. Ya Kalau soalnya anu ya, Pak, yang kelihatan tuh jadi kayak banyak pelajar ini, murid-murid ini tuh hmm, lebih ke fokus untuk cari jawaban, minta jawaban gitu betul loh, betul. bukan untuk penjelasannya gitu loh. Ya, Jadi penggunaannya di sini jadi apa ya bilang itu, jadi membuat mereka tuh kehilangan proses berpikirnya itu sendiri gitu loh. betul betul. Jadi masalah kayak tadi disinggung sama Pak Eng gitu kan, kita perlu agak waspada dan takut juga ke AI itu bukan AI untuk menggantikan manusia ya, Ya, tapi ke penggunaannya itu loh iya gitu. bagaimana menggunakannya. Ya, ya. Ini disclaimer dulu ya teman-teman yang nonton ya. Jadi gini, kadang kadang tuh masih banyak yang bilang, "Oh ini, takut nanti kita digantikan AI." Ini saya sebagai software engineer akan bilang, kita nggak bakal digantikan AI.
Tapi kita bisa digantikan sama orang yang ngerti pakai AI. Nah, poinnya di situ. Poinnya di situ. Apalagi waktu itu ada ada kayak statement lah gitu, oh software engineer hati-hati nih nanti bisa digantikan AI gitu. Dan yang aku agak kesel itu yang ngomong bukan software engineer gitu loh. Kayak sorry tuh saya banget gitu ya. Kayak misalkan kita nih software engineer ini adalah orang yang paling jago googling di antara manusia lainnya. Dan ketika masuk ke AI di mana kalian masih butuh kelas buat prompting, kita udah kerja bareng AI. Maka itu saya bisa bilang jangan takut sama kehadiran AI-nya. Insya Allah kita tidak akan tergantikan AI sebagai manusia. Kita tetap punya hal-hal yang tidak bisa dianu sama AI, tapi takutlah di penggunaan itu tadi, terutama yang tadi itu di proses berpikir yang terhenti itu. Karena semua jadi serba instan. Jawaban itu instan, informasi itu instan gitu kan. Dan yang saya lihat dari contoh penggunaan dari murid Pak Eng tadi, itu kan benar-benar dia take a shortcut banget untuk mencari suatu jawaban gitu loh. Di mana proses berpikirnya tidak dia lakukan lagi. Padahal kalau dia mau bertanya ke AI untuk tolong dong saya ada tugas ini, gimana sih caranya, gimana alur berpikirnya sampai dapat jawaban yang benar, itu bisa dapat loh. Bisa. Iya kan, Justru padahal. akhirnya hari itu kan kita refleksi gitu. Jadi aku nggak menyalahkan siswaku menggunakan itu. Kadang Iya. juga guru-guru tuh pakai AI juga kok bikin modul ajar tuh. Iya. Ya kan? Iya. Jadi ini bukan kemudian itu bukan hal yang baik atau buruk, tapi lebih ke penggunaannya Iya, gimana. lebih ke Jadi tepat atau enggak penggunaannya. ya, misalnya aku bisa aja tulis di ChatGPT buat modul ajar kelas 5. Red, selesai kan sebenarnya. Ya. Kalau kita mau detail lagi lebih bisa bagus lagi. Tapi intinya apakah aku kemudian menggunakan itu untuk membuat administrasiku atau aku udah punya administrasi di kepalaku dibantu dengan AI. Ya. Itu kan dua cara berpikir yang Ya, berbeda. itu yang saya lakukan di kerjaan sehari-hari itu. Di mana suatu problem gitu kan, saya harus bikin coding di mana, terus saya udah tahu dulu, oh ini nanti data ambil dari sini, terus nanti saya buat function di sini, nanti functionnya harus returning-nya ini, yang jadi argumen parameternya ini. Ya, itu semua dari kepala saya, proses berpikirnya sudah selesai. Ya. Saya minta AI beresin gitu. Nah, itu Jadi maksudnya. kayak kalau di penggunaan saya sebagai software engineering itu AI itu buat simplify aja dari kerjaan saya, biar saya bisa nyantai. Betul. Ya nggak Ini sih? mungkin biar lebih ke teknis, Ya. Pak Magang. Jadi, alih-alih aku cuma ngetik, buatkan RPP atau buatkan modul ajar, aku akan mengetik, saya ingin membuat pembelajaran tentang pendengaran manusia, sistem pendengaran manusia. Saya akan menggunakan metode eksperimen, menggunakan kaleng, susu, sama benang. Oke. Nah, berikan penjelasan, misalnya dengan benang tertentu apakah lebih jelas, gitu-gitu loh. Jadi aku kan mungkin daripada aku mencoba benang-benang tertentu, Ya, aku gunakan AI untuk menambah informasinya menambah kan. informasi, Iya, benang supaya apa lebih singkat. ya, bisa saja Betul. kayak tali kasur atau Hmm. senar layangan. Ya. Nah, coba masukkan beberapa benda itu, kemudian buatlah modul ajarnya. Ya. Nah, itu kan aku nggak perlu membuat modul ajar yang sedemikian rupa, cukup mungkin satu paragraf dan itu membantu otakku bisa berpikir yang lain lagi. Gitu. Ya. Jadi misalnya dalam waktu 10 menit aku bikin RPP, aku bisa tulis dalam 1 menit, 9 menitnya aku pikirkan untuk hal lain. Betul, itu tadi untuk Sama ya, membuat kerja kita lebih simpel, simple. lebih efisien. Kalau Ya, penggunaannya ya kurang lebih ini penggunaan yang benar kira-kira kayak gitulah. kira-kira kayak gitu. Supaya Alih-alih, proses berpikir kita tuh jangan dimatikan gitu. iya. Jadi jangan minta jawaban aja gitu. Kita butuh bantuan untuk penjelasan. Nah, Sementara proses berpikir harus tetap ada gitu loh, ya kan? Jadi ya kembali ke anak-anak tadi ya emang apa ya? Mungkin ini untuk kita sebagai orang tua gitu kan ataupun sebagai pengajar gitu kan ya kita tetap harus tekankan gak sih kalau anak-anak itu ya dia harus ngerti prosesnya gitu loh. Jangan betul, sekedar mencari hasilnya aja ya nggak sih? betul. Karena kan memahami itu lebih penting loh daripada nyalin sekedar Iya, dapat jawaban ya kan. iya, iya. Ya itulah kalau misalnya orang kita zaman dulu mungkin nyontek temen. Iya. Nyontek temen gitu kan lihat kanan kiri. Ada teman udah kerjain PR kita langsung salin aja. Ya itu kan ya itu tadi dia cuma nyalin tapi proses pahamnya nggak dapet. Padahal memahami itu lebih penting daripada menghasilkan sesuatu itu tadi yang padahal
hasilnya ada, tapi proses berpikir nggak ada, pemahamannya jadi nggak ada juga, ya nggak sih? Ya, sebenarnya kalau di breakdown sih panjang banget ya. Ya udah bilang Model. panjang banget. Jadi misalnya kayak ini kasus sebelum kita ada AI misalnya, ada Ya. PR. Kalau aku pribadi, aku tuh selalu nggak pengen nyontok. Secara pribadiku ya, ini balik lagi pribadi dulu. Aku nggak pengen nyontok, jadi nggarap nggak nggarap, bagus nggak bagus, nilai tinggi atau rendah, aku nggak peduli, yang penting aku nggarap sendiri. Hmm. Karena di situ aku berpikir, nah ini yang kita nanti sebut berpikir ya, berpikir bahwa apapun hasilnya, ini adalah apa yang aku perjuangkan, apa Ya, yang aku usahakan. betul. Ini proses berpikirku. Sedangkan proses berpikirnya orang yang mencontek bisa jadi karena alih-alih Hmm. membuang banyak waktu untuk baca LKS dan sebagainya, kan ada temen. Nah, misalnya gitu tuh. Proses Ya. berpikirnya dia kan kayak gitu. Nah, tapi apakah Itu lebih baik? lebih ke males ke sih, bukan mikir. Iya, tapi kan sebelum males dia berpikir dulu loh. Ya, ya. Membandingkan antara dua hal. Lihat LKS yang harus nyari halaman berapa, Hmm. sama buka temen yang nih. Nah, itu kan satu perbandingan gitu. Oke. Dua-duanya berpikir, hanya saja bedanya balik lagi mungkin ke moral dan sebagainya. Nah, AI ini mensubstitusi itu semua kan Iya, pada zaman akhirnya. substitusi itu semua. Yang akhirnya nanti kita jatuh pada di kelas mungkin nggak kita belajar pakai AI-nya. Alih-alih anak-anak hanya nggarap PR pakai AI. Iya, Nah, iya. tuh. Itu yang jauh lebih baik. Itu tadi, intinya kembali ke yang eh, tajuk kita tadi ya, Mm-mm. dimana AI itu harusnya mempermudah gitu loh, bukan ngebunuh proses dari belajarnya itu sendiri. Jadi ya seperti tadi yang udah kita sebut ya, ya memahami itu lebih penting gitu daripada ya nyalin gitu kan. Ya misalnya kalau tadi anggaplah kalau contoh dari Pak Eng itu adalah oh ini untuk menganu kemampuan itu sendiri itu kan untuk menguji kemampuan itu sendiri. Dan ibarat di situ misalnya dari 5 soal gitu cuma bisa ngerjain yang benar 3 2 salah. Kan dari salah itu sebenarnya kan ada proses pembelajaran. Ya, Oh yang benar kayak begini. Ya itu kan juga jadi proses berpikir loh walaupun betul, salah dulu. Nggak betul, harus langsung hasilnya bagus, betul. itu yang perlu kita embrace loh, gagal tuh nggak apa-apa loh. Nggak Yang apa-apa. penting kita bangkit dari gagal. Tinggal ya kalau kalau dari saya sendiri sih agak sedikit beda ya. Kalau Pak Eng kan tadi lebih Oke. ke, dah pokoknya ada PR, saya kerjain aja dulu. Bisa nggak bisa, saya kerjain semampu saya. Kalau saya nggak kerjain PR. Oh, gimana nih proses berpikirnya seorang Pak Magang gimana nih? Nah itu joke aja, intermezzo aja. Jadi kira-kira gitulah ya. Intinya kita harus Lacak lebih aja lu. menekankan pemahaman tadi ya. Ya, ya. Proses berpikir jangan sampai hilang. AI itu hanya suatu tools yang mempermudah. Hmm, Pemahaman tetap lebih penting daripada kita dapetin hasil langsung, masih gitu langsung. kan. Ya, jadi gitulah ya tadi pembahasan kita tentang di mana AI itu mempermudah tapi jangan sampai ngebunuh proses belajar. Nah, kita Jangan. masuk ke hal yang lebih dalam dari tajuk utama kita yang kedua yaitu ada loh namanya human skill nih yang nggak bisa digantikan sama AI itu sendiri. Hmm. Jadi gini, ya seperti tadi saya udah singgung ya, AI itu dia bisa bikin puisi, bisa bikin gambar, bahkan dia bisa ngoding kayak saya gitu kan. Tapi coba deh paling gampang gini kita saya ambil contoh yang gampang aja lah. Kita di usia yang udah punya anak gitu kan harusnya. Hmm. Coba tuh si AI disuruh ngadepin anak-anak yang lagi tantrum gitu gara-gara nggak dibeliin es krim misalnya. Hmm. Oh itu langsung pasti itu langsung error 404 empathy not found. Empati. Oh, Karena gini loh, skill-skill kayak problem solving, terus ya hmm. tadi ya empati itu sendiri gitu kan, kolaborasi atau kerjasama, terus intuisi, semua itu nggak bisa 100% didelegasikan ke AI, ya nggak sih? Ya. Dan terutama ya ini saya pengen tahu nanti dari perspektifnya Pak Eng gitu kan, kalau ini dari sependek pengetahuan saya itu kan, ya misalnya kayak kita di kelas gitu kan, harusnya kan kita tuh ngajarin anak-anak itu adalah cara berpikir kritisnya gitu kan, bukan mencari jawaban singkatnya, bukan menghafal gitu kan, karena berpikir kritis atau critical thinking tadi, yang nanti tentunya di dalam situ akan menghasilkan problem solving dan lain-lain gitu kan, ya you name it lah hasilnya gitu kan, itu loh bekal hidupnya gitu loh, bukan sekedar nilai ujian doang ya nggak sih? Ya. Hmm, elaborat Oke. anunya, perspektif dari Pak Eng.
human skill yang nggak mungkin digantikan AI, tapi kemudian kita coba bahas dari perspektif bahwa tadi, yang terakhir apa? Tidak bisa 100% didelegasikan ke AI Ke ya. AI, ya. Hmm. Jadi itu dulu ya, satu dulu ya. S Kita hari-hari ini udah dibanjirin konten-konten AI di TikTok, di IG gitu ya. Ya, Misalnya kayak orang jalan di pasar, ya, kata-kata hari ini, dan ya. sebagainya. Menarik, tapi Hmm. kita kehilangan feel nggak? Teman-teman ngerasa nggak? Iya, ya. Ya kan? Iya kan? Soulnya nggak ada. Iya betul. Soulnya nggak ada. Ekspresi ada, Ya, soulnya nggak soalnya ada. nggak ada. Nah itu yang mungkin pada akhirnya sebagai manusia kita tetap akan melihat manusia lain. Ya. Kita nggak bisa bergantung pada satu video AI, kata-kata hari ininya bagus banget, Hmm. kita follow, kita ikutin kata-katanya misalnya, ya at the end of the day dia cuma AI. Hmm. Dia hidupnya gimana kita nggak tahu. Nggak hidup malah. Nggak hidup malah. Dia anaknya siapa, Ya, anaknya siapa nggak nggak tahu. tahu gitu. Jadi sepenting apa itu ternyata pada akhirnya manusia selalu mengagumi manusia lain gitu. Sejauh Iya, yang aku tetap harus tahu, ada personnya di situ ya kan, ada role entitas model, manusianya yang role, jadi yang jadi role model tadi. role model tadi. Hmm. Ya seorang role model bisa plus minus karakternya, finansialnya, bahkan banyak hal lain. Misalnya ada satu pahlawan yang kita suka, superhero yang kita nggak suka sisi negatifnya. Ya, oke. Kita suka Iron Man misalnya, kita nggak suka dia sombong. Kita Ya, suka Spider-Man keren, tapi nggak suka kayak kelihatannya lemah kalau nggak jadi Spider-Man gitu-gitu kan. Ada plus minus itu yang kemudian jadi value. ya. Pada akhirnya kita tuh nggak bisa sempurna. Nah, Hmm. AI ini terlalu sempurna secara pengetahuan datanya. Karena Ya, nggak ada manusia yang bisa menyimpan data sebanyak itu kan. ya. Nah, sekarang human skill-nya pada akhirnya gimana ngelatihnya? Kalau aku sendiri di kelas maupun di rumah sebagai ayah, ya semacam misalnya ini kita coba apa namanya Apa tuh? praktekkan ya. Oke, Nah, oke. misalnya kalau anak-anak duduk seperti ini kalau saya sebagai guru itu saya tidak mengajak ngobrol dengan posisi seperti ini. Mau anak murid kayak gini ya? Ini murid nih misalnya. Biasanya kan guru ngajak ngobrolnya gini. Nah, ini Oh di ya, luar frame nih. Gimana udah nggarap PR belum? Nah, saya belum selalu Pak. selalu seperti ini. Gimana? Oh, Udah nggarap PR belum? oke. Nah, salah satu contoh bahwa eye contact itu hal yang nggak dilakukan AI. Itu Ya, human skill nggak sih? kalau untuk eye contact itu lebih ke human experience nggak sih? Ya, Untuk yang biar tadi bisa soul to soul ya, ya, ya kan? tuh. Cuma kan Betul. nggak semua orang tahu teorinya kan. Mungkin Ya, AI bisa jelasin seberapa hmm, pentingnya eye contact. Oh, AI jelasin, tapi kan AI nggak punya eye juga kan. iya. Ya mungkin ibarat ada misalkan AI-nya dijadikan suatu humanoid juga kan ya, Bisa, bisa. soul-nya tetap nggak ada. Nggak ada. Harusnya soul-nya tetap nggak ada. Sependek pengetahuan saya ya. Ya. Yaitu human skill-nya pada akhirnya saya harus latih dengan contoh nyata. Hmm, Tadi eye contact, terus kemudian empati. Empati itu ya kayak misalnya hmm, ada sesuatu yang terjadi misalnya kayak kucing terkena lemparan sesuatu, oh kasihan banget ya. Gitu. Ya itu empati ke hewan, empati ke teman. Bahkan sampai titik tertentu saya pernah marah banget itu karena masalah empati. oke. Apa tuh? Mungkin ini personal ya, tapi lebih ke kadang guru-guru itu sejauh yang saya tahu sedikit banget yang bahas empati secara langsung Oh ya, gitu. elaborate. Jadi misalnya pelajaran hari itu 1 jam matematika. Oke. Selama saya jadi guru misalnya saya ingin fokus ngajar matematika. Tapi ternyata yang terjadi adalah ada satu dua anak yang misalnya udah sampai perkalian, tapi dia tambah-tambahan aja belum belum terlalu lancar gitu. Oke. Nah, apakah kemudian saya tetap ngajar perkalian? Hmm. Ternyata pada akhirnya saya harus menunjukkan bahwa ada loh anak-anak yang perlu dibantu tambahan. Nah, ini saya kasih ke anak-anak yang lain. Guys, hari ini kita perkalian.
Tapi kebetulan ini ada beberapa teman yang tambah-tambahannya belum belajar. Pak Mhm. Guru minta waktu sebentar, kamu mungkin ngerjain beberapa soal dulu, Pak Guru akan bantu yang masih di taraf penjumlahan ini dulu gitu. Oke, Jadi mungkin Pak Guru akan setengah jam di situ gitu. Nah itu ya yang itu letak empatinya di situ ya. ya kita harus punya gitu. Artinya nggak cuma ngajarin perkalian selesai, jam selesai. Ya itu balik lagi itu knowledge. Tapi empati Ya, kadang kita nggak bisa. itu yang mesin nggak bisa lakukan, Iya, mana empati itu tadi ya. Betul. ya mungkin gitulah yang sejauh yang bisa saya ceritakan ya, karena banyak banget sih sebenarnya kalau cerita-cerita tentang empati. Ya. Ya itu karena aku mikirnya kalau perkalian bisa digantikan AI juga kan. Kamu bisa Mhm. belajarlah di rumah pakai AI, gimana Ya, cara untuk perkalian. knowledge itu kita bisa banget pakai AI. Hmm, Ya untuk ya itu tadi ya, untuk kita mau pilih itu jadi, alat bantu atau tools kita untuk belajar mhm, atau tools kita buat kita males gitu loh. betul. Tergantung cara pakainya sebenarnya kan. Jadi, ya terutama gini ya, kayak tadi kita ada sebut juga selain empati itu adalah kolaborasi dan Nah, kolaborasi. intuisi gitu kan. Ya kalau kolaborasi udah jelas saya kayak gimana sih kita bekerja sama sama rekan-rekan kita gitu kan. Ya yang tentunya dalam kerja sama ada empati dan lain-lain gitu kan. Tapi yang paling jelas adalah intuisi. Intuisi misalnya gampangnya gini lah, kalau kita bikin, mesin buat dia masak nasi goreng, itu semua harus tepat Hmm. takarannya. Tapi kalau emak-emak masak, kira-kira aja jadi itu intuisi. Itu mesin nggak bisa. Mesin harus kemarin yang kita bahas tuh harus tes 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 gitu ya. Iya kan karena dia kan ada variabelnya dulu, variabelnya nanti diisi Ah, apa. Misalkan variabelnya adalah variabel untuk, garamnya gitu, oh garamnya untuk nasi goreng, 1 porsi dengan nasi 200 gram misalnya itu berarti garamnya harus sekian sendok teh. Nah, berarti nanti dia akan mengkalkulasi tuh kalau misalnya ternyata nasinya 200 gram, 400 gram gitu kan. Ya hmm. mungkin kalau kita kasih machine learning-nya dia bisa terlatih untuk itu. Oh, nanti nasinya sekian gram, garamnya sekian. Masih bisa itu dilatih. Tapi Hmm. kalau kemampuan orang-orang yang tukang masak yang bahkan udah bisa kira-kira gitu. Itu kan Hmm. kayaknya nasi dia udah nggak perlu tahu berapa ratus gram, udah tahu ya berapa piring. Oh, ini ada porsi sekian, harus 3 ya udah cepet cepet cepet, Airnya tepok. berapa udah bisa Heeh. Nah, intuisi ya. itu intuisi. Itu kalau misalnya dimasak. Kalau di seni, seni kan lebih lebih hal yang perlu intuitif banget kan, Iya, ya kan? nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Kayak misalkan eh kayak Pak E kan ngerti musik lah ya. Kalau Hmm. saya nggak terlalu ngerti, tapi ibarat gini lah. Mungkin ini sependek pengetahuan saya. Misalkan suatu lagu tuh udah punya progresi apa gitu kan. Tapi Oh, kalau dengan di tangan orang berbeda, dia punya intuisinya sendiri, dia bisa loh tiba-tiba lagunya jadi lain loh. iya iya Ya kan? Progresinya bisa dia tambah kurangin kan. iya. Bisa dia modif-modif dikit kan. Tapi kalau kita masukkan itu ke mesin kan kita harus spesifik Oh iya. dan hasilnya pun tetap sesuatu yang terformulakan gitu loh. Terformulakan Iya gitu. kan? Tetap ada formulanya untuk menghasilkannya. Tapi kalau kita sebagai pemusik sendiri ada soul-nya itu tadi, Hmm. itu kan bisa ngikutin intuisi kita aja, ngikutin perasaan kita aja nggak sih? Itu yang human skill ya. Human skill Human tadi itu skill. yang nggak bisa tergantikan. Ya ibarat sekarang kalau kita nonton, kan sekarang udah banyak loh artis-artis AI yang emang cuma dari AI aja dibuat orang dan Mhm. itu jadi salah satu sumber penghasilan baru sekarang. Jadi dia bikin Aku belum bikin belum terlalu paham. jadi gini, sekarang tuh udah ada sumber penghasilan gini, dia bikin figur AI, Mhm. nanti figur AI itu dia bikinkan Instagram, jadi nanti konten-konten itu berisi figur AI ini. Ya mostly mostly itu figur AI seksi-seksi. Tapi masih Oh, bisa yang yang itu. lain lah gitu Oke. kan. Ya misalnya mungkin dia pelukis atau apa gitu kan Hmm. atau dia menyanyi di situ itu bisa banget. Dan nanti kalau itu bisa viral ya orang bisa monetize dari situ gitu kan. Ya itu tadi cuma kan soul-nya yang nggak dapet. Hmm. Cuannya mungkin dapat lah ya. Cuannya tetap Misalnya dapat. ya pakai Ya. Facebook Pro dan sebagainya gitu. Jadi ya itulah sih Oke ya oke. untuk masalah si ya itu tadi ya human skill tuh ada loh yang nggak bisa didelegasikan 100% ke AI ya kan. Dan yang pengen apa? Saya apa ya bilang tuh ya pengen saya angkat lagi itu adalah
kita ini nggak saingan sebenarnya sama AI, ya nggak? Kita Ya. sebenarnya nggak saingan sama AI, tapi yang perlu kita tahu dan perlu mungkin di sini kita sebagai orang tua atau kayak Pak Eng sebagai guru itu kan harusnya menjaga anak-anak ini dari sekedar tadi ya menggunakan AI untuk suatu sumber informasi instan, Mm-mm. tapi harusnya itu adalah gimana bisa berkolaborasi dengan AI seperti yang kita contohkan tadi, ya nggak sih? Oke. Iya ya, aku setuju dengan poin itu karena aku mikirnya kalau AI ini jadi guru, ya dulu Hmm, aku sempat kepikiran gitu tuh. Oh, gimana apakah nanti 2040 guru sudah nggak ada digantikan AI? Aku pernah sempat hmm, mikir kayak gitu. hmm, Cuma kemudian pada akhirnya bukan digantikan. Ketemu hari ini mungkin dengan Pak Magang juga ya. kolaborasi ya. Kolaborasi. Guru tetap dibutuhkan, tetapi Tetap human human in the loop harus ada. ya Dulu harus ada. AI tetap harus jadi tambahan Ya, untuk kolaborasinya. Mungkin kalau dulu kita kolaborasinya guru sama papan tulis ya, misalnya, guru sama PowerPoint, PowerPoint gitu. Nah, guru sama Google, guru sama Google ya. Sekarang guru sekarang sama jadi guru sama AI. AI. Ya karena gini, kalau menurut saya itu bahkan nggak bakal terjadi guru digantikan AI. Kalau eh, pemaparan materi digantikan AI bisa, Oke. tapi pendidikan nggak. Wah, Karena pendidikan itu bukan transfer of knowledge. yes. Pendidikan itu transfer of karakter. Ya nggak sih? Wow. Ya misalnya Setuju, Pak Eng setuju. tadi ngajarin, oh ada ngajarin tata krama di situ, Hmm. ada ngajarin value-value dari gimana sih harus berempati, Mm-mm. gimana sih harus bersikap gitu kan. Dan tindak tanduk dari Pak Eng itulah yang akan jadi value yang dilihat sama anak-anak. Oh Mm-mm. kalau dia ngelihat, oh Pak Eng itu pakai AI untuk mengefisiensikan kerjaannya. Dia Ya. bisa bergerak lebih cepat, yang tadinya dia harusnya dalam 1 jam mengerjakan 3 kerjaan doang, sekarang dengan dibantu AI dia bisa ngerjain jadi 6 kerjaan, 2 kali Betul. lipatnya gitu kan, karena setiap pekerjaan itu diselesaikan di kepalanya secara konseptual. Ya. Setelah itu baru minta AI untuk mensimplify Menuliskannya. itu biar jadi beres, biar cepat Yes. selesai gitu kan. Nah, itu kan juga suatu karakter yang disampaikan, oh gitu ya pakai AI. Ya. Makanya tadi tak bilang, kalau memaparkan materi, ya ini aku sorry to say banget. Ya. Saya yakin sebenarnya mungkin kalau di SD belum terlalu ya, nggak tahu lah. Tapi menurut saya di SD mungkin belum terlalu. Tapi kayaknya kalau di anak-anak yang sorry to say, kayak misalnya di keluarga yang agak memang dia berpendidikan banget dan akses informasinya segitu anunya, segitu besarnya, Betul. segitu gedenya gitu kan. Hmm. Anak murid itu lebih pintar dari gurunya itu sangat-sangat mungkin terjadi. Setuju. Ya, Ini aku langsung setuju ini. iya kan? Baru tadi ini cerita biar kita coba sambungin ya. Hmm. Tadi kan kita PKN, kita lagi bahas BPU PKI. Oke. Nah, aku cerita sedikit, terus kita main peran. Jadi mereka diibaratkan sebagai penduduk waktu itu, sebagai anggota BPU PKI, Hmm. yang cewek sendiri, yang cowok sendiri. Nah, Oke. aku coba bikin kayak drama, gitu ya, Hmm. drama. Pak Enggar akan jadi penjajah, akan jadi Jepang misalnya, 1945 itu. Ya. Emang mukanya Jepang sih. Ya. Watashi wa Moshinderu. Terus aku coba kasih perspektif bahwa kalau kamu hidup di zaman itu, Hmm. Pak Guru akan kasih kamu kemerdekaan, tapi tanggal 24 ya, kalau nggak Oke. salah ya, itu tanggal 24. Terus, tapi di tanggal 6, itu Hmm. negaranya Pak Guru itu lagi kena bom atom, Ya, Hiroshima. Tanggal ya. 9-nya Nagasaki. Hari Apa kita balik? hari kita syuting ini Hiroshima. Oh iya, Yang ini wah, peringatan 80 tahun Hiroshima ya. wah ini kebetulan sekali ya. Jadi ya dari insiden itu kemudian aku minta teman-teman berpikir, gitu. Anak-anak Mhm. berpikir, Jepang menjajah kalian, ingin memberikan kemerdekaan kepada kalian, tetapi dalam konteks makro, Jepang sedang dikalahkan. Gitu. Ya, Nah, yang bisa saya lakukan sebagai komandan Jepang di Indonesia adalah saya harus tetap mencengkeram kekuasaan saya kan. betul. Nah, jadi oke, kalian saya kasih kemerdekaan, tapi bantu kita untuk perang gitu kan. Hmm. Kalau nggak salah ceritanya gitu.
Terus kamu sebagai PPUPKI coba kamu rapat di luar, kamu punya 3 pilihan. Kamu bantu saya perang, tapi kamu dikasih ya, tanda kutip dikasih kemerdekaan, atau kamu mau melawan saya dengan cara misalnya merdeka sendiri, atau kamu punya cara lain. Nah, silakan keluar. Sebelum keluar saya ancam dulu. Kalau kamu ngelawan saya tampar satu-satu. Kan kayak menjajah loh, maksudnya memang bermain peran biar mereka dapat psikologinya juga. Oke. Ini perang loh. Dapat Ini vibe-nya ya. vibes-nya. Dapat vibe-nya. Ya walaupun mungkin pakai kata-kata tampar, tapi ya mudah-mudahan sih nggak salah ya. Oke oke. Gitu. Terus keluar rapat, ternyata yang cewek ini memutuskan untuk melawan. Oh, Wah, cewek ya melawan. iya, kita melawan. Jadi 3 orang itu langsung maju ke depan. Berani kamu? Berani Pak, yang 3 orang. Sedangkan orang cewek-cewek yang lain ke belakang. Wah, tampar beneran Pak, tampar beneran. Ada rasa ketakutan. Lah, katanya kamu mau melawan. Ya udah sini maju. Ah, jangan beneran ya Pak, tapi sambil maju pelan-pelan gitu. Nah, dari situ, oke selamat, kamu sudah punya sikap. Ya, Pak Guru nggak akan nampar beneran. Cuma itu tadi kayak psikologi, gimana kamu melawan beneran gitu, biar kamu ngerasain rasanya takut, ngerasain rasanya gemeter gitu. Ya betul. Masuk akhirnya yang cewek. Yang cowok main aman. Oh ya. Kita ngikut aja Pak. Daripada ditampar ya gitu. Jadi yang cowok ini lebih apa tuh? Lebih oportunis. Oportunis ya. Masuk akhirnya ya udah kalian berdua punya sikap. Bedanya adalah yang satu mungkin merdeka dengan pride, harga diri, yang satu merdeka dengan dikasih. Yang mana itu mungkin lebih ke lebih diplomatis. Diplomatis, betul. Nah, sampai titik itu kita selesai bahas PPUPKI, tapi ada satu celotehan yang tadi menarik banget. Hah? Thailand itu nggak pernah dijajah ya, Pak? Hah? Itu posisi saya benar-benar nggak tahu tuh. Maksudnya, saya tahu ada negara yang nggak pernah dijajah, tapi saya nggak tahu kalau itu Thailand. Oke. Terus saya langsung keceplosan aja bilang, "Hah, emang iya?" Nah, titik itu saya langsung keinget apa? ChatGPT. Coba saya cek ya, saya cek di ChatGPT, ternyata benar Thailand nggak pernah dijajah. Nah, sampai di titik itu yang tadi Pak Maka bilang, anak-anak tuh lebih pintar daripada gurunya, saya setuju. Iya, sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya karena sumber informasi udah sangat-sangat mudah sekarang kan. Jadi kalau misalnya itu tadi ya sebenarnya nggak perlu sampai untuk keluarga yang sangat-sangat mumpuni banget, sangat-sangat mampu gitu kan, atau mungkin ya kita bisa bilang kaya gitu. Tapi asal anak-anak ini punya akses dan dia mau untuk belajar dari situ ya. Kalau hanya sekedar pemaparan materi atau transfer of knowledge, guru nggak perlu. Guru nggak harus ada. Kayak saya sendiri, sejauh ini saya berkarir sebagai software engineer, saya nggak pernah ikut bootcamp, saya nggak pernah ikut kursus, dan saya nggak pernah punya mentor. Yang secara langsung banget saya mentorin sama dia, itu paling sejauh ini yang saya anggap mentor saya itu ya atasan-atasan saya aja gitu. Tapi saya nggak pernah benar-benar berguru, belajar, dikasih materi gitu. Semua saya cari sendiri. Karena berpikir bahwa knowledge itu bisa dicari. Iya, knowledge bisa dicari. Nah, yang saya dapatkan, yang saya ambil dari para orang yang saya anggap mentor, itu ya karakternya. Setuju sih. Kayak misalnya saya ada atasan saya ini namanya Pak Relax. Dari Pak Relax itu saya diajarin, oh kalau jadi technical leader tuh lu harus gini nih. Nah ini kerjaan gue ini ya, lu kerjain. Itu saya dilatih seperti itu. Dan saya mau ajari karakternya. Terus misalkan, oh ini kalau lagi terjadi race condition, terjadi spike, ini istilah-istilah dalam software engineering ya. Terjadi masalah itu, karakternya dia yang saya pelajari. Oh Pak Relax itu, dia cara problem solvingnya begini. Nah itu yang saya pelajari. Dan saya modifikasi dengan saya punya ciri khas saya sendiri. Seperti biar lebih jelas apakah kayak ketenangannya atau ya, kecepatannya gitu. Satu ada misalnya kalau saya ada banyak orang yang saya jadikan saya jadikan cerminan gitu loh untuk dapat istilahnya wisdomnya. Kayak saya ada
saya ada senior namanya Bapak Luther. Bapak Luther ini yang saya lihat ketika ada problem di masalah ya kita di dalam dunia coding gitu kan, dia selalu maju dengan knowledge-nya. Semua pengalamannya dia taruh. Saya juga pakai itu. Dari Parilek tadi adalah gimana dia wisdom-nya untuk ngadepin masalah. Dia mulai dari cari dari postmortemnya dulu, terus dia gimana dia mencari root cause-nya dulu gitu kan, macam-macam. Ya itu tadi makanya tak bilang sebenarnya kalau hanya sebagai pemapar materi atau transfer of knowledge aja, guru udah nggak penting. Tapi kalau namanya pendidikan itu nggak sekedar transfer of knowledge, tapi pendidikan itu adalah transfer of karakter, ya kan? Karakternya itu yang ditransfer, yang ditatar gitu kan. Makanya sejauh ini ya yang saya bersyukur itu tadi walaupun kayaknya belajar sendiri susah ya, enggak juga. Tergantung kita punya niat itu tadi apalagi udah ada GPT gitu loh. Saya benar-benar ada kasus apa nggak tahu, ketik-ketik sebentar keluar jawabannya gitu kan. Ya coba sampai situ aja, knowledge-nya aja. Knowledge-nya aja. Tapi gimana cara menerapkan knowledge itu di permasalahan nyata, itu kan gimana karakter, gimana pengalaman. Nah itu juga yang akhirnya sekarang saya share ke bawah saya, yang belajar-belajar sama saya, teman-teman saya. Itu tadi karakternya yang saya share ya kan. Jadi ya itulah tadi ya. Pokoknya sekali lagi, kita ini nggak sedang saingan sama AI. Teman-teman harus pahamin itu. Kita tidak bersaing dengan AI. Jangan takut sama AI, tapi takutlah di penggunaannya yang salah tadi itu kan karena bisa yang menyebabkan proses belajar itu jadi terhenti gitu kan, terbunuh proses belajar itu ya sampai jadi punya brain rot gitu kan. Tapi yang perlu kita ketahui adalah gimana kita bisa kolaborasi sama AI. AI. Ya, itulah tadi ya kira-kira gimana ada human skill yang nggak bisa digantikan AI. Nah, selanjutnya tuh ini nih Pak Eng. Jadi peran apa ya, peran orang tua di tengah revolusi teknologi sekarang ini gitu kan. Ya, orang tua zaman now ya gitu kan kayak misalnya anaknya minta HP gitu buat belajar gitu kan katanya. Tapi ternyata habis itu kita lihat history YouTube-nya anjir Roblox lagi ya kan. Iya Minecraft lagi gitu kan atau apa tuh yang apa sih namanya? Aduh lupa nama yang game anak-anak. Kalau sekarang yang ramai Roblox, Free Fire. Oh iya tuh Kalau yang lain ada lagi. Ya, Mobile Legends, tapi Mobile Legends kita juga main ya. Jangan. Jarang. Kalau anak-anak ya. Ya anak-anak jarang ya. Aduh batuk lagi. Jadi gini loh, yang pengen saya tekankan gitu kan, apalagi saya di sini sebagai software engineer gitu kan, yang mungkin normalnya akan lebih melek teknologi di antara manusia-manusia lainnya gitu kan. Dan yang sering saya lihat itu kebanyakan orang tua ini nggak up to date gitu loh. Padahal seharusnya orang tua itu harus lebih up to date daripada anak-anaknya. Karena gini, karena minimal orang tua itu akan tahu gitu loh, tools apa yang lagi si anak ini pakai gitu kan. Bukan sekedar kayak misalnya, "Oh, ini AI bahaya nanti nggak belajar pakai AI," jangan dilarang doang gitu loh. Iya, Tapi betul. diajarkan cara kolaborasinya gitu kan. Dan terutama kayak tadi, kayak masalah PR. Eee, memang ini jadi hal yang bagus juga kalau ini dilakukan sama guru, tapi saya yakin ini harusnya ada di orang tua si anak itu sendiri. Masalah PR tadi kayak misalnya, jangan cuma tanya, "Udah ngerjain PR belum?" Ya. Tapi yang ditanya itu adalah, "Gimana PR-nya? Paham nggak ngerjainnya? Bisa?" Iya nggak sih? Iya, setuju banget. Elaborate. Oke. 3 tahun ini mungkin aku udah jarang banget ngasih PR yang berupa soal kayak tadi. Jadi PR-ku lebih ke kayak terus sama produk. Produk, Ya, karena itu apa 2 itu? hal yang nggak bisa dijawab langsung Produk pakai gimana tuh? AI. Ya, contohnya ya, kemarin sempat viral di TikTok yang air dikasih kunir loh. Oke. Nah, itu yang kemudian dari bawah disenter. Mmm. Nah, aku lebih ke kayak gitu. Karena itu yang nggak bisa digantikan kan, maksudnya kamu nggak bisa cari jawabannya, kamu Oh coba, ya, dengan benda benar-benar harus anu ya, nyata. practicing langsung gitu kan? Ya. Ya. Nah, makanya kalau untuk PR yang sifatnya ngerjain LKS misalnya atau dikasih nomor soal berapa matematika 10 nomor, aku sendiri masih ngerasa, kalau memang masih dikasih PR yang kayak gitu ya,
dengan kemudian orang tua di rumah tanya, "Udah ngerjain PR apa belum?" Hmm. Ya jawabannya pasti udah dan selesai dengan AI gitu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua misalnya anaknya dikasih PR yang kayak gitu misalnya. Kalau aku sendiri mungkin akan misalnya nih, ini bayangan aja aku punya anak SD dikasih PR kayak gitu, ya lebih ke nggarap bareng sih. Gara bareng sama orang tua. Oh, Ya, oke. tools-nya apapun kita Hmm. bisa dudukin bareng-bareng gitu. Misalnya kita pengen pakai buku aja, ya udah Hmm. saya, anak saya buku, duduk bareng gitu. Jadi nggak perlu sampai tahu banget caranya, setidaknya duduk bareng itu untuk sekedar apa ya, membeli waktu sih bahasaku ya. Ya. Jadi setidaknya duduk aja dulu, ngeliatin prosesnya dia gimana gitu. Kalau misalnya toolsnya memang terpaksa pakai HP, AI, ChatGPT, Hmm. Cici, atau Google misalnya, ya kita juga bisa ngeliatin dulu aja gitu. Hmm. Liatin dulu aja gimana proses dia bekerja. Gitu. Ya. Sambil dia bekerja, kita bisa sambil diskusi. Nah, ya Ya. hari ini penting banget kalau orang tua itu belajar tentang pertanyaan refleksi sih. Hmm. Jadi Gimana tuh? pertanyaan refleksi itu bukan cuma udah selesai belum, gitu. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, jangan cuma udah selesai belum PR-nya gitu Ya, loh. itu pertanyaan yes or no kan. Ya. Kalau refleksi itu lebih ke gimana PR-nya, bikin kamu kesulitan nggak? Ya. Mungkin itu yes or no di awal. Oh iya sulit, oh iya gampang gitu. Hmm. Terus pertanyaan kedua adalah gimana kamu mengatasi kesulitan itu? Hmm. Atau kalau memang terlalu mudah, kamu butuh ditingkatkan di bidang apa biar nggak terlalu mudah? Bisa. Nah, Oke. misalnya soalnya adalah 7 kali 7. Hmm. Bagi si A itu terlalu susah misalnya. Maka Oke. orang tua yang baik adalah, eee, apa sih yang bikin kamu kesulitan? Apakah kita butuh lidi atau kita butuh apa, alat tertentu? Hmm. Kalau dia terlalu mudah, bagi si B 7 kali 7 mudah. Maka orang tua mungkin bisa kasih 17 kali 17. Nah, jadi, "Kamu mau nggak Hmm. dikasih soal kayak gini?" Oke. Gitu. Dikasih challenge lah ya. Challenge, Hmm. betul. Jadi Dan itu tentunya sih, nggak di-challenge aja, di apa ya, dibimbing. dibimbing, Dibimbing untuk pengerjaannya gitu kan. ya, Ya emang pendidikan tuh harusnya bukan dari sekolah sih, pendidikan tuh dari rumah loh. dari rumah. Ya nggak sih? Nah, Harusnya. ini misalnya nih, Heeh. konteksnya adalah orang tua nggak tahu caranya atau nggak, "Ah, Oke. saya kan cuma orang tua, yang ngajarin kan guru." Iya, tetapi pertanyaan refleksi itu nggak harus Anda jadi guru, maksudnya nggak harus Anda pinter juga, Anda juga bisa pakai ChatGPT untuk Iya. iya, maksudnya coba ChatGPT, "Anak saya lagi bikin PR, matematika nih, Hmm. coba buatkan pertanyaan refleksi untuk dia." Nah, kan kita bisa pakai AI untuk itu juga, Betul. ya kan? Kalau kita nggak tahu nih pertanyaan Iya, refleksi itu ya apa itulah gitu. harus memanfaatkan AI bukan dimanfaatkan gitu. Nah, betul. Nah, itu peran orang tua hari ini menurut saya itu, kalau yang setahu saya di luar sana bahkan ada yang sampai nemenin anaknya nge-game. Jadi Mhm. bagi orang tua tertentu ya ini, game itu juga udah latihan matematika tersendiri kan. Ya. Misalnya kalau di Mobile Legends ya ini konteksnya Mobile Legends itu kayak misalnya satu hero dengan satu item itu udah bisa, eee, melakukan apa. Ya, Apakah ya dia sudah ada bisa kalkulasi di situ. ya Walaupun tidak kalkulasi. terlalu konkret dengan angka ya, tapi Ya, lebih ke apa namanya, lebih ke kualitasnya yang dilihat gitu kan, ya, bukan suatu hal yang kuantitatifnya gitu kan. ya. Ya walaupun kalau di status Kuantitatif penting, ada, ya di penting. status tuh ada kuantitatifnya gitu kan, Ya tapi kan simpelnya yang kelihatan si kualitas tadi sebenarnya bisa dilihat. ya Heeh. misalnya kayak turtle aja lah. Turtle Ya, kalau di Mobile Legends jungler level 4, jungler musuh level 3. mmm, Keputusannya apa? ya Nah, itu kan harusnya misalnya bisa bisa mengkalkulasikan iya, keputusan dari situ. keputusannya apa? Apakah mau Ya, turtle atau mau perang dulu, ya, tergantung hero-nya, mmm. dan sebagainya dan sebagainya. Ya sebenarnya kalau main Mobile Legends ataupun ya game-game apapun ya yang sifatnya tim gitu Ya, kan, malah sebenarnya kalau bisa orang tua sama anak bareng dan latihan kolaborasi di situ jadi bagus nggak sih? bagus. Iya kan, jadinya saling ngelatih, harusnya kan orang tua kan lebih pintar dan lebih bijak gitu kan. Mmm. Taruhlah misalnya, ya ini mungkin teman-teman ada yang nggak ngerti gitu yang nonton gitu, apa sih Mobile Legends itu kan, ya intinya ini mainan 5 lawan 5 itu kan, di mana 5 ini tim kita dan itu kombinasi berbagai kemampuan dari jagoan yang kita pakai gitu, Hero-nya, ya kan. hero. Ya taruhlah
yang bapak ini dia jadi Romer misalnya. ya jadi seorang yang pelindung nih, pelindung tim. Terus anaknya yang jadi penyerang gitu kan. Ini kan gimana pengambilan keputusannya itu kan kita bisa melatih anak kita untuk berpikir kritis tadi, critical thinking tadi lewat game. Sebenarnya lewat apapun lah ya, game ataupun bahkan tadi penggunaan AI harusnya tetap critical thinking itu tetap bisa dikembangkan asal tahu aja porsinya di mana, ya nggak sih? Karena apa ya? Ya critical thinking itu kan mungkin yang paling gampang awalnya dari kita tuh kritis gitu. Walaupun itu hanya bagian awal ya. Kalau selebihnya kan kayak critical thinking tadi ya kita harus punya deep learning dulu, kita harus paham konteks gitu kan. Tapi awalnya pasti dari kritis dulu gitu loh. Nah, kritis itu kadang orang tuh seolah kritis tuh curiga gitu. Padahal kritis apa kritis. Iya lagi. Kritis belibet. Kritis itu bukan curiga gitu loh. Kritis itu kan lebih ke apa ya? Pengertian gitu loh, tapi lebih dalam gitu loh. Kadang orang tuh cuma oh kritis tuh harus curiga, kritis tuh harus langsung apa ya istilahnya melawan gitu. Padahal bukan itu, kritis tuh kita harus berpikir lebih dalam lagi gitu loh. Ya Iya, nggak sih? dan yang mungkin di masyarakat kita belum terbiasa ya. Ya, Nggak tahu sih, kalau aku sendiri nggak tahu. ya mostly kalau kita lihat di medsos ya, kita nggak usah yang Oh, ribet-ribet, tapi kalau kita lihat di medsos masih banyak orang yang gampang kena hoax, ya ya. kan? Kita ambil contoh yang gampang aja lah ya, medsos gitu kan. Gampang kena hoax gitu kan. Oh hoax sih, hoax bahasa. Ya orang nggak gampang kena hoax gitu kan. Terus nggak apa ya orang tuh gampang ke-trigger, gampang emosi cuma hanya karena suatu judul yang clickbait ataupun caption yang clickbait atau thumbnail yang provokatif itu kan dia kurang kritis. Langsung lebih ke impulsif aja gitu loh. Betul. Nah, dari situ kan akhirnya budaya yang terbangun adalah parsial. Kalau menurutku ya, misalnya kita di rumah udah ngajarin anak kita selalu bertanya. Ya, Tanya aja, kenapa matahari gini, kenapa bintang gitu, kenapa gunung gini, kenapa hujan gini. Mungkin di rumah kita udah terbiasa kayak gitu. Sampai di sekolah anak-anak kita, ngapain sih tanya-tanya? Nah, udah fokus pelajaran misalnya gitu. Nah, akhirnya kan tidak terbangun lingkungan yang sama ya, ya yang ataupun kadang parsial. kadang sebaliknya ya. Di sekolah ada dapat gurunya terbuka untuk segala curiosity dari anak, Betul. di rumah orang tuanya yang ignoran dengan itu gitu kan. Nah, jadi, segitiga di pendidikan itu memang sepenting itu sih pada akhirnya ya. Jadi Apa tuh segitiganya? masyarakat, sekolah, lingkungan, Oh, oke. gitu, dari Ki Hajar Dewantara ya. Aku lupa namanya segitiga apa gitu, tapi, ya intinya itu. Tapi setidaknya ada salah satu, menurutku gitu. Jadi Paling misalnya tidak selama salah satu masih mhm, masih oke, itu masih bisa balancing lah. oke. Kalau tiga-tiganya nggak ada sama sekali nih yang aduh, Ya itu yang jadi PR nah, kita bersama ya harusnya ya sebagai apa kita bilang itu orang dewasa saat ini gitu ya. Apalagi sebagai orang tua ya. Ya ya. Jadi gini nih Pak, kembali ke tajuk kita paling utama tadi ya masalah apa ya masalah si AI untuk bikin tugas tadi terus belajar masih penting atau enggak gitu kan. Kita masuk ke yang tadi ya. Kalau tugas itu bahkan bisa dikerjakan AI, berarti kalau dari sisi Pak Eng, ya nanti saya mungkin ada punya perspektif saya juga, tapi saya pengen tahu dulu dari sisi Pak Eng sendiri sebagai guru gitu kan. Ya tadi kalau tugas udah bisa dikerjain AI, berarti apa sih sebenarnya yang harus dipelajarin sama anak ini gitu loh, anak-anak betul. kita gitu kan, baik itu di sekolah ataupun di rumah gitu loh. Apa ya harusnya? Ya itu tadi kayak aku ngajarin BPUPKI itu bukan tanggal rapatnya, siapa tokohnya, ya penting Mhm, diajarkan. Cuma sebelum masuk ke situ, coba yuk kita rasain dulu gimana sih psikologis orang-orang ini, kenapa sih mereka berkumpul, kenapa sih mereka pengen merdeka. Nah hal-hal itu yang nggak bisa dikasih tahu gitu loh. ya why-nya Why-nya why-nya, betul. bukan how to-nya. Bukan how to, bukan what-nya, Ya, tapi why-nya. why-nya. Jadi makanya kenapa tadi aku pakai kata-kata kasar misalnya ya karena mungkin bayanganku adalah gimana memberikan kesan bahwa penjajahan itu nggak nyaman, penjajahan itu menakutkan gitu. Ya, Biar mereka tuh ngerasain feel-nya dapet. ya.
Nah, itu yang pendidikan hari ini aku cukup peduli ya. Artinya kenapa nggak materi aja, fokus di materi? Ya kalau memang masih apa ya, bahasaku adalah kalau memang caraku mengajar ini mungkin tidak terlalu sesuai dengan kurikulum yang ada, misalnya harus kalau nggak kayak gitu nanti ulangannya nggak dapat 100 dong, karena nggak hafal tanggal-tanggal misalnya gitu. Ya pada akhirnya, kita butuh pelengkap, kalau aku nyebutnya pelengkap gitu. Iya, 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 Karena knowledge udah bener-bener ada AI gitu. iya. Nah, Soalnya sudah ada AI. tapi gimana mereka bisa membuka ChatGPT untuk menanyakan hal-hal knowledge itu ketika Hmm. mereka nggak tahu why-nya. Mengapa Iya, mereka melakukan itu ya kan? bahkan gini, kalau kita menggunakan ChatGPT, menggunakan ya istilahnya kita berkolaborasi gitu. Kita pengen berkolaborasi Hmm, untuk mengerjakan sesuatu dengan bantuan AI ya misalnya tadi ChatGPT gitu kan. Itu kalau kita knowledge-nya nggak cukup dan pemahaman yang nggak cukup, itu nggak bakal jadi. hmm, Ya, ini nih gampangannya gini. betul. Terserah ya mungkin terdengar agak koki gitu kan, tapi kalau teman-teman yang bukan software engineer kayak saya, coba minta AI bikinin suatu aplikasi software persis toko ijo misalnya, saya yakin nggak akan jadi, ya kan? Tapi kalau saya yang minta AI, bisa. Bisa. Karena saya bisa ngarahin AI untuk ngerjainnya gitu loh. Mungkin ya itu tadi yang saya bilang gitu kan, nggak usah takut terganti dengan AI, Hmm. apalagi sampai ngomong, "Oh ini hati-hati nanti AI gini," gitu kan ya. Ya kalau misalkan kalian bahkan mau prompting AI aja masih harus ikut kelas gitu ya, itu baru boleh takut gitu loh. Tapi percayalah Bener, AI bener, bener. kita tuh bukan akan digantikan AI, tapi kita bisa digantikan sama orang yang lebih jago untuk berkolaborasi dengan AI. AI. Jadi ya arahnya harusnya ke situ. Jadi critical thinking kita harus tetap ada, harus tetap ditingkatkan gitu kan. Knowledge-nya tetap ditingkatkan. Knowledge-nya, pemahamannya Betul. terutama, baru nanti kita berkolaborasi dengan AI itu akan benar-benar bisa membuat kerjaan kita efisien tadi ya kan. Nah, makanya Ya apalagi untuk anak-anak tadi gitu betul. kan. Roadmap roadmap pembelajaranku pada akhirnya kayak gini, mungkin tadi aku jelasinnya juga sepatah-sepatah, sepotong-sepotong. Aku selalu minta anak-anak itu literasi dulu. Ya, Misal membaca PBU-PKI-nya itu di rumah. ya, Baca aja dulu, paham nggak apa-apa. ya. Dokuritsu Jun Junbi Dogoritsu Sakai Jonbi Sakai sama Sakai gitu. Dogoritsu Junbi Inkai. Masih Inkai. hafal sih. Ya itu akibat Yes. akibat pembelajaran Hafal nah. hafal-hafalan itu jadi hafal. Paham mah enggak. Enggak. Ngerasain nggak dijajah nanti? Itu feel-feel yang pengen kita bawa. Ya, ya harusnya seperti itu ya. Baca dulu, paham nggak apa-apa. Besoknya kita coba bikin drama dulu, supaya kamu tahu Hmm. psikologisnya orang-orang di saat itu gimana. Kemudian di akhir kita refleksi. Kalau Ya, tadi akhir dari pembelajaranku kan si cewek ini melawan, berarti pengen merdeka sendiri. Sedangkan si cowok ini pengennya aman. ya Nah, lebih diplomatis tadi. oke, coba kita refleksi. Kalau kamu misalnya eh, dalam suatu keadaan gini, si cewek akhirnya bisa beli baju sendiri karena menabung sendiri, Mhm, terus si cowok-cowok ini dikasih sama orang tuanya. mhm. Menurut kalian, mana yang lebih membanggakan? Ya, ya justru diajak untuk berpikir sendiri ya. Ya itu yang perlu dilakukan. Nah, pada akhirnya walaupun jawabannya apapun itu, misalnya Hmm. yang cowok, "Ah, Pak, saya sukanya dikasih aja." Ya udah, nggak apa-apa Iya nggak juga. apa-apa. Karena memang nilai itu yang dia yakini, Hmm, secara benar salah nggak ada benar salah. Cuma kita perlu tetap refleksi ya, bahwa pada akhirnya bangsa kita memilih untuk melawan. ya, Diculiklah Soekarno dan kejadian di Rengas Dengklok itu terjadi. Itu yang harus aku sampaikan sebagai hasil dari refleksi orang-orang ya pada zaman orang-orang itu. pada saat itu. Mereka Ya, memilih melawan karena apa? Karena begini, karena begitu. Ada sisi psikologisnya, ada sisi emosionalnya, ada sisi eh, probabilitasnya. ya, ya itu Eh, ada sisi why-nya itu tadi gitu Why-nya. loh. Sementara kalau kita cuma fokus pada how to-nya aja, ya how to itu tadi kita bisa langsung aja ambil dari AI gitu loh. Hmm. Ya why-nya ini yang kita perlu dalemin sendiri gitu kan ya. Proses berpikirnya tadi yang jangan sampai terhenti gitu dan
proses belajarnya yang tadi jangan sampai terbunuh gitu loh, ya nggak sih? Betul. Harusnya ya kan. Ya kalau di dunia aku pun sama sih, dunia coding itu kebanyakan belajar tuh cuma how to-nya. Ya kayak misalnya, oh saya mau bikin apa gitu misalnya. Itu dia misalnya, oh saya mau bikin apa pakai bahasa program apa gitu. Ya itu sekarang kita tinggal pakai ChatGPT selesai gitu loh. Ya. Tapi kalau kita udah ngomongin gimana ngedesain suatu sistem ini, wah itu udah lain cerita. Itu kita udah harus benar-benar pikirin why-nya dulu gitu, udah bukan how to-nya lagi. Contohnya gini ya, paling gampang gini. Mungkin ini agak sedikit panjang. Aplikasi yang mungkin relate tadi udah toko ijo ya. Toko ijo terlalu ribet saya jelasinnya. Aplikasi-aplikasi on demand, Spotify misalnya. Kebayang nggak ngerancang Spotify? Untuk orang awam aja nggak apa-apa. Gampang sih. Kalau orang awam ya, Ya. kayaknya cuma tinggal database-nya musik, orang bikin akun, style, udah Ya. gitu doang ya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi itu, Pak Makan? Kurang lebih kalau super high level, iya di idenya seperti itu. Oke. Itu di idenya gitu kan. Nah, tinggal kan gini. Kalau misalnya kita mau aplikasi kayak Spotify tadi, berarti kan harusnya biasanya ada why-nya. Why-nya tuh requirement dari yang punya aplikasi, yang pengen bikin aplikasi nih. Saya pengen aplikasinya misalnya gini. Kalau misalnya aplikasinya pengen, udah saya pokoknya cuma pengen 100 lagu aja dulu untuk luncur pertama. Itu tentunya ngedesainnya nggak akan seribet kalau saya pengen langsung ada 30 juta lagu deh Betul. luncuran pertama gitu kan. Oh. Nah, kebanyakan tuh karena mereka cuma belajar how to, ya cuma tahu, oh ya nanti ada database, yaudah nanti berarti saya bikin coding ngambil dari database, terus nanti datanya yaudah dikasih lagi ke aplikasinya gitu, selesai. Tapi nggak selesai. Yang jadi masalah? Yang jadi masalahnya ya itu belum jadi satu aplikasi. Oke, aku pengen bedain dulu nih. Spotify ini kan setahu saya sebagai orang awam, Ya. dia aplikasi pertama kalau nggak salah yang lagu online dan si artis ini dibayar nggak sih? Sebelum YouTube ya, kalau YouTube kan lebih ke video ya, ini musik, hanya musik saja. Atau sebelum itu ada lagi? Kalau masalah bisnis aku nggak mendalamin ya, karena itu kan apa namanya artisnya dibayar atau enggak, royalti atau enggak, itu kan sisi bisnis. Ya. Nah aku nggak pernah merhatiin itu, mohon maafnya, bukannya apa ya, emang nggak tahu aja karena aku nggak merhatiin sisi bisnis itu kan. Tapi kalau kita ngomong di sisi teknisnya, ketika yang tadi saya bilang tadi, ketika orang itu cuma fokus bahkan di dunia coding, yang katanya udah paling dekat dengan teknologi, berhubungan dengan AI, tapi kalau dia cuma belajar tentang how to-nya aja, how to ngoding gini, how to ngoding gitu, ya itu nggak akan jadi, apa ya namanya tuh, ya nggak akan perfect gitu loh. Karena gini, saya pernah bilang, untuk orang bisa jadi seorang software engineer, bisa ngoding, itu bukan dari belajar codingnya langsung. Karena belajar coding itu 2-3 bulan bisa. Asal serius aja. Mau belajar pakai ChatGPT, mau belajar dari YouTube, mau ikut kursus, jadi. Tapi untuk bisa ngoding itu perlu bisa membuat suatu algoritma. Untuk membuat satu algoritma, dia harus punya computational thinking dulu. Jadi sebetulnya untuk bisa jadi seorang software engineer atau paling tidak jadi programmer dulu, itu dia harus bisa berpikir komputasional. Itu tadi yang ke arah why-nya gitu loh. Kalau how to-nya sih banyak. Ya misalnya gampangnya gini, gimana cara ya tadi lah ya, gimana cara ngebikin si Spotify. Ya kalau yang terfokus dia hanya belajar how to ngodingnya, ya dia selesai di situ gitu loh. Itu makanya kalau di dunia kayak saya itu ada namanya sistem design interview. Jadi dia di interview itu untuk bukan dites skill teknisnya dalam coding lagi, tapi pola pikirnya, critical thinking-nya sama problem solving-nya. Bisa nggak? Bahkan aplikasi-aplikasi on demand kayak gini sering jadi pertanyaan di interview. Ya tiba-tiba nih di interview nih misalnya Pak Eng lagi saya interview kan, oke saya udah tahu kemampuan teknisnya, ngodingnya oke, itu pengalaman ada, coba desainin Spotify sekarang. Aplikasi yang mirip Spotify aja gitu. Nah itu sering kayak gitu tuh, disuruh tes itu. Kita langsung tiba-tiba harus suruh mikir
gimana ini ngedesainnya. Nah, itu kalau dia hanya terfokus di how to ngoding, dia nggak paham codingnya gimana, nggak tahu why-nya, nggak jadi. Contohnya gini, paling gampang dengan Spotify tadi. Kalau saya arahin, Spotify itu lebih banyak user sebagai pendengar atau user sebagai musisi. Pendengar. Nah, Oke. lebih banyak pendengar kan. Berarti kan karena lebih banyak pendengar, berarti harusnya si Spotify ini database-nya itu akan lebih banyak data yang dikeluarin buat didengar atau ada data yang masuk dari si musisi. Musisi upload lagu baru misalnya, dia merilis lagu baru. Paling banyak berarti Wait, yang mana? wait, aku baru sadar sesuatu nih. Apa tuh? Yaitu computational thinking-nya, Iya, wow. Kita nggak fokus di seberapa banyak lagunya, tapi seberapa banyak data si pendengar ini ya. makanya tadi why-nya Spotify ini dibikin buat apa? Kenapa Spotify ini Yes. dibikin? Nah, kalau di sini kan yang kita bisa tangkap Spotify ini untuk kenapa why Spotify ini ada buat orang dengar lagu. Ya Hmm. berarti kan kita langsung kalau aku tadi berarti kalau dari pertama ya dari why oh Spotify ini buat orang dengar lagu ya ini on demand ya. Oke 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 oke. Berarti bakal banyak lagunya, berarti saya bakal butuh block storage. Kalau satu lagu itu misalnya 3 MB, kalau pengen langsung ada sekitar 30 juta lagu, ya udah 3 MB kali 30 juta berapa puluh tera gitu. Oh, berarti nanti saya akan sewa block storage yang mungkin nanti nego-negonya antara ke AWS atau ke Google Cloud storage gitu kan. Itu teknis lah. Tapi yang itu tadi aja, why yang paling kalau tadi tuh masih sebenarnya high level ya. High level Ya. itu masih paling luar. Jadi saya nentuin storage-nya bla 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 gitu kan. Nah, ketika kita masuk ke dalam tadi, seperti saya bilang, berarti kan ini database-nya lebih banyak diakses untuk ngeluarin lagunya atau diakses untuk masukin lagu baru. Ngeluarin lagu. Ngeluarin lagu baru karena di situ tukang coding kayak saya akan berpikir ketika sudah tahu why-nya itu di why-nya adalah ini buat didengar, Hmm. berarti akan lebih banyak kasusnya itu adalah lagu itu dikeluarin buat didengerin, Hmm. bukan data itu untuk dimasukin. Berarti kan database ini akan memiliki proses yang lebih berat di pembacaan data, bukan dimasukin data. Hmm. Beda kan? Tentu beda. Ibaratnya suatu gudang itu lebih banyak dikeluarin isinya daripada masuk isinya. Itu kan nanti pergerakan di pintunya akan berbeda kita ngebuat desain Oh. pintunya, ya kan Mungkin kan? pintu utama untuk memasukkan produk gede, satu Mhm. misalnya. Tapi pintu untuk keluarnya bisa 10 gitu ya. Iya, nah Dan 10 itu. itu punya karakternya sendiri-sendiri. Dan itu benar di database kita akan bentuk yang namanya master slave. Jadi ada satu master database, sisanya slave. Slave-nya bisa banyak. Jadi ketika dia cuma ngambil data, dia akan ke slave-nya aja tanpa Oh, ngeganggu master database-nya supaya dia nggak pusing si master database ini. Karena master database buat menginputkan data yang baru masuk. Nah, itulah yang oke. membedakan seorang senior software engineer sama junior dari ngerti why-nya. Dari nggak sekedar how to. Apakah ini dicari di ChatGPT ada? Mungkin Nah, bisa ya. kalau punya pengalaman seperti saya ini. Nah, Jadi knowledge-nya dulu yang dicari, pemahaman yang ditingkatkan, problem solving yang ditingkatkan, barulah berkolaborasi sama AI, wow. ya kan? Ini akhirnya menjawab pertanyaanku kenapa Spotify itu nggak langsung lagu ya. Kalau YouTube kan langsung langsung video ya. Mhm, Playlist ada di YouTube. ya, Tapi Spotify ini punya karakter tersendiri. Rilis minggu ini, top ya. hits Indonesia, apa yang mungkin kita suka, 3 band yang kita paling suka nanti setelah lagu band yang kita suka 3 lagu, nanti band lain yang kita baru dengar. Itu kan hal-hal yang benar-benar lewat pintu-pintu itu tadi ya. Dan disitulah cara Mhm. berpikir si Spotify tadi berbeda dengan aplikasi yang Oh lain. ya, itu kalau Oh, itu kayak dari sisi bisnis sih, kayak sisi bisnis dia pengen ya. yang menonjol apa Hmm, gitu. Kalau cara pengambilan datanya ya seperti saya bilang tadi, karena oke. dia itu adalah heavy read, bukan heavy write. Maksudnya tadi adalah heavy pembacaan datanya, Hmm, bukan heavy di proses penulisan data, maka berarti dia harus lebih kuat saat datanya dibaca. ya. Makanya dia tadi seperti yang Pak yang bilang, ada satu pintu, tapi dia punya pintu keluar banyak betul. Di database kita sebut itu sebagai pola master slave. Wow, Ada seperti menarik itu. ini. Emang sebenarnya dunia software engineering itu cuma membuat jadi hal itu terkomputerisasi aja dari apa-apa yang ada di kehidupan kita kok. Tidak Ya, sesusah-susah itu banget betul. sebenarnya. Cuma akhirnya kita pengen agar AI ini membantu kita bisa berpikir kayak gitu kan. Bukan Ya, kemudian malah pintunya ditutup semua.
Betul. Ya nggak sih kalau tadi soalnya kayak kerjain PR 10 nomor terus mereka langsung buka pakai AI, Mhm. kerjain 10 nomor selesai ya udah gitu kayak nutup pintu nggak sih? Iya, Analoginya kita jadi nggak ya berpikir kita gitu. jadi membunuh proses pembelajaran Iya, tadi. Dan itu yang harus kita sebagai orang tua atau mungkin kayak Pak Eng sebagai guru itu kan yang harus bisa mengawasi penggunaan AI dari anak-anak ini loh gitu. iya. Supaya anak-anak ini justru dengan adanya AI adalah dia bisa belajar dengan lebih cepat Hmm. dengan waktu yang sangat singkat gitu. Sehingga mungkin yang harusnya oh kalau misalnya dulu kita harus belajar dari jam 7 malam sampai jam 9 malam kalau misalnya kalau udah mau ulangan malah biasanya nanti jam 7 belajar, jam 9 selesai, pagi belajar lagi gitu kan. Tapi kalau dengan bantuan AI harusnya pemahaman tadi bisa lebih cepat loh. Betul, betul. Malah udah Asalkan kita nggak sekedar di how to, ya, tapi why? tapi why. Dan kita harusnya belajar bersama si AI-nya, bukan memutus proses pembelajaran dengan menggunakan AI mentah-mentah gitu loh Betul. sebagai sumber informasi instan, Siap, ya kan? setuju. Ya kira-kira begitulah ya lah teman-teman semua ya pokoknya Eh, ya kita nggak belum tahu lah ya apakah ini perlu sampai kurikulum harus berubah ya itu belum mungkin sih. mungkin itu untuk urusan yang lebih besar itu Ya, bukan pada kapasitas kita itu kan tapi yang jelas kalau pertanyaannya adalah perlu nggak sih kita sebagai orang tua belajar AI? Nah, harusnya teman-teman bisa jawab itu sendiri, refleksi. bisa refleksi itu sendiri. Dan selanjutnya untuk masalah mungkin ada teman-teman yang anaknya lagi belajar pakai AI atau teman-teman ada kesulitan menggunakan AI, curhat-curhat aja di komentar. Nanti kita bisa curhat bareng di situ. Kita bisa ngeluh bersama sebagai bapak-bapak. Jadi ya gitu aja lah. Support terus bapak-bapak live. Obrolan bapak Bukan bukan basa-basi. basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.